Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas satu kisah sahabat Rasul yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula dan awal-awal masuk Islam. Siapa dia? Dia adalah Uthman ibnu Mad'un radhiyallahu anhu. Uthman ibnu Mad'un. Uthman ibn Mad'un atau kunyahnya Abu Sa'ib, Uthman ibn Mad'un al-Jumahi radhiyallahu anhu, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergolong as-sabiqun al-awwalun, dari deretan 20 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan ulama mencantumkan dia adalah nomor urut ke-14 dari 20 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula masuk Islam. Dan Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu masuk Islam dengan sederetan para sahabat dalam satu waktu. Di sana ada Ubaidah ibnul Harith ibn Abdul Muttalib, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abu Salamah ibn Abdul Asad, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Uthman ibn Mad'un. Dalam satu waktu mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, baik, kita akan mulai siapa sosok Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu ini, yang saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai berderai air matanya dan memuji Uthman ibn Mad'un dengan mengatakan dia adalah sahabat yang tidak pernah mengambil keuntungan dari dunia dan dunia pun tidak pernah dirugikan dari kepergiannya. Luar biasa, sahabat yang tidak pernah mengambil keuntungan dari dunia dan dunia tidak pernah dirugikan dengan kepergiannya. Itulah Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah beliau di tahun 613 atau sebelumnya 610, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pertama kali dakwah secara dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan, selama 3 tahun dari tahun 610 Masehi sampai tahun 613 Masehi. Karena waktu itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan mandat wahyu dari Allah azza wa jalla dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Artinya belum ada kekuatan, belum ada pengikut. Makanya Rasul kemudian berdakwah dengan cara sirriyah, dengan cara dari teman ke teman, dari rumah ke rumah,
atau bahasa lainnya door to door. Lah di antara sahabat Nabi SAW yang terkena dakwah sirriyah adalah Utsman ibn Mad'un. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi inilah sahabat-sahabat dari deretan para sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di permulaan dakwah. Karena kan dakwah sirriyah kan awal-awal dakwah. Maka Utsman ibn Mad'un inilah satu di antara deretan para sahabat yang masuk Islam di permulaan dakwah Nabi SAW. Makanya kita katakan dia adalah as-sabiqunal awwalun, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang awal-awal lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Makanya Allah siapkan kepada mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Utsman ibn Mad'un radhiyallahu an masuk ke dalam Islam, maka nasibnya sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak lepas daripada rongrongan dari orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu marah dengan sebagian para sahabat yang mereka masuk ke dalam Islam, salah satunya Utsman ibn Mad'un. Karena di awal-awal masuk Islam ini para sahabat Nabi SAW banyak yang disakiti, ditekan dan diintimidasi. Contoh saja Utsman ibn Affan radhiyallahu an, itu sampai diikat tangannya di belakang, kemudian digulung dengan tikar, kemudian digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian dibakarkan perapian supaya asapnya terkena wajahnya. Tapi Utsman tetap di atas agama Islam dan tidak bergeming dengan keislamannya. Ataupun contoh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi dipukul dada dan tengkuknya sampai hilang akalnya, hilang ingatannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ingatannya setelah lama. Atau contoh Mus'ab ibn Umair yang dipenjarakan keluarganya gara-gara masuk ke agama Nabi SAW. Setelah kemudian dia lepas dari penjara keluarga, maka dia diputus oleh keluarganya, tidak boleh menerima sepeser pun uang dari kekayaan keluarganya, disuruh cari uang sendiri. Apalagi kalau kita cerita para budak kan, seperti Bilal ibn Rabah bagaimana disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian Khabbab ibn Arat yang disundut dengan besi panas. Ataupun keluarga Ammar ibn Yasir yang dibantai oleh Abu Jahal. Sampai Sumayyah mati syahid dan juga suaminya, kecuali Ammar. Itu pun tidak tahan, hampir murtad. Lah salah satu yang mendapatkan penyiksaan adalah siapa? Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un ini juga tidak lepas daripada siksaan orang-orang Quraisy. Makanya karena dia tidak tahan, dia kemudian melakukan hijrah pertama kali dengan rombongan Utsman ibn Affan. Ke mana? Ke Ethiopia, Habasyah. Kenapa Nabi SAW menyuruh mereka hijrah? Dan Nabi SAW juga tidak berangkat hijrah ke Habasyah, karena posisi Nabi SAW kala itu masih kuat, dilindungi oleh kabilahnya, sehingga orang-orang musyrik tidak berani menyentuh Nabi. Karena di belakang Rasul ada kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga Rasul tidak disentuh. Tapi orang-orang lemah
seperti Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, keluarga Ammar ibn Yasir, termasuk Uthman ibn Mad'un dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mempertahankan keimanan mereka di kota Mekah karena sengitnya permusuhan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Makanya kemudian mereka ingin hijrah keluar dari Mekah supaya mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah dari situ Nabi SAW memberikan rekomendasi, kalau kalian ingin hijrah, hijrahlah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang sangat adil, tidak pernah menzalimi siapapun daripada rakyatnya. Dialah Najasyi, atau dikenal namanya Ashamah ibn Afjur. Pergilah kalian ke sana. Maka berangkatlah rombongan pertama, sekitar 12 orang, ada yang mengatakan 15 orang, dipimpin oleh Utsman ibn Affan, berangkat ke Habasyah. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Tahun 615 Masehi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 1 tahun setelahnya, setelah mereka berada di bumi Habasyah, datang berita khok, berita buruk, bahwa banyak tokoh-tokoh Quraisy setahun setelahnya masuk Islam. Ketika itu turun surah An-Najm, di mana kemudian banyak, ketika turun surah An-Najm ini, sebagian atau secara hampir sebagian besar orang-orang Quraisy itu sujud. Disangka mereka masuk ke agama Nabi SAW. Disebarlah hoax bahwa orang-orang Quraisy itu sudah banyak masuk Islam. Sampailah berita ini ke Habasyah. Maka tentu mereka senang. Baru ditinggal 1 tahun, ternyata orang-orang Quraisy sudah banyak masuk Islam. Padahal ini berita hoax. Akhirnya kemudian orang-orang yang sudah di Habasyah setahun itu, mereka balik. Rupanya sampai di Mekah tidak ada orang yang masuk Islam. Itu hanya kabar burung saja, berita hoax saja. Yang ada kemudian sengaja mereka membuat berita seperti itu untuk memancing orang-orang Habasyah pulang untuk ditangkap dan disiksa kembali. Sehingga Uthman ibn Mad'un harus mencari perlindungan, dan di antara adat istiadat orang Arab adalah supaya mereka aman dari kabilah-kabilah Arab, maka mereka harus menyandar kepada orang yang kuat untuk melindungi mereka supaya tidak diganggu. Lah Uthman ibn Mad'un akhirnya mencari sepupunya namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dan Al-Walid ibn Mughirah ini tokoh besar dari tokoh-tokoh Quraisy, ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Jadi Uthman bin Mad'un minta bantuan sama dia, tolong lindungi saya di sini. Sebab kalau tidak lindungi, orang-orang Quraisy bisa saja menyakiti dia. Karena ada hubungan sepupu, maka Al-Walid ibn Mughirah pun kemudian melindungi Uthman ibn Mad'un. Ketika sudah mendapatkan perlindungan daripada Al-Walid ibn Mughirah, otomatis tidak ada orang Quraisy menyentuh Uthman ibn Mad'un, kan? Karena sudah ada perlindungan orang kuat. Masalahnya Uthman ibn Mad'un ini melihat sahabat-sahabat yang lain yang tidak punya perlindungan dari orang-orang kuat Mekah, mereka disiksa. Mereka disiksa kembali layaknya di permulaan dakwah Nabi SAW. Dari situ dia mencabut perlindungan dari Al-Walid ibn Mughirah dan ingin bergabung dengan kaum muslimin, dan hanya ingin menyandarkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid sempat mengatakan, jangan kau cabut perlindunganku kepadamu, engkau akan masalah. Tapi Uthman ibn Mad'un mengatakan, tidak ada masalah, aku serahkan perlindunganku kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Walid pun mengumumkan bahwa dia sudah tidak melindungi siapa? Uthman ibn Mad'un. Ketika orang-orang tahu bahwa Uthman ibn Mad'un ini tidak punya perlindungan dari Al-Walid ibn Mughirah, mulai datang gangguan kepada dia. Satu hari ada seorang penyair namanya Al-Walid ibn Rabi'ah. Walid ibn Rabi'ah ini, atau Labid ibn Rabi'ah ini, seorang penyair kondang kala itu, berada di majelis Quraisy.
sedang melantunkan bait-bait syair. Karena orang-orang Quraisy zaman itu suka menampilkan syair-syair, ditonton banyak orang. Tampillah Labid ibn Rabi'ah ini bersyair, berkumandang. Kemudian salah satu ucapannya adalah ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ingatlah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Lah ketika sang syair ini mengatakan seperti itu, Uthman ibn Mad'un itu ada di situ. Apa kata dia? Sodakta, kau benar katanya. Masalahnya kemudian bait syair yang setelahnya dia mengatakan wa kullu na'imin la mahalata zailun, dan setiap kenikmatan, maksudnya di sorga, pasti akan hilang. Maka Uthman ibn Mad'un langsung mengatakan kadzabta, dusta kamu katanya. Ketika dia mengatakan kadzabta, Labid ibn Rabi'ah ini terhenti dari melantunkan syair dan mengatakan demi Allah, sepanjang aku menjadi pujangga katanya, melantunkan syair, tidak ada orang berani memotong syairku kecuali kamu katanya. Akhirnya dia mengatakan, mengompori yang lainnya, bahwa orang ini orang enggak beres nih. Tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan inna hadha safihun faraqa dinana fala tajidanna fi nafsika min qawlihi. Wahai Labid ibn Rabi'ah, kamu tahu enggak siapa yang memotong syairmu itu? Maksudnya Uthman ibn Mad'un itu. Dia adalah orang bodoh, safi, faraqa dinana, dia yang sudah meninggalkan agama kami. Dari situ kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghantam, mengeroyok siapa? Uthman ibn Mad'un, dan menonjok pas di mata sebelah kanannya sampai bengkak. Sampai ketika terjadi perkelahian itu, datanglah Al-Walid ibn Mughirah dan mengatakan, ya Uthman, bukankah sudah kukatakan jangan kau cabut perlindunganku? Nah ini jadinya kayak gini nih, kau ditonjok orang jadinya. Balik lagi lah kau kepadaku, aku akan umumkan kepada orang-orang Quraisy biar engkau tidak diganggu dan engkau berada dalam lindunganku, biar engkau tidak bermasalah. Kata Uthman ibn Mad'un, sesungguhnya ketika mereka menonjok mataku, ini yang kuinginkan katanya. Ini yang kuinginkan. Kalau bisa yang satunya ditonjok lagi, karena yang satu ini mata suka berkhianat katanya. Ada orang sahabat kayak gini coba. Kalau bisa satunya lagi ditonjok gitu. Karena mata yang satu ini takut berkhianat katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an. Dia membela Islam di hadapan khalayak ramai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kemudian mereka balik dari hijrah pertama, kemudian terjadi kembali semacam penyiksaan dari orang-orang Quraisy, akhirnya mereka kembali lagi ke Habasyah untuk kedua kalinya. Itulah hijrah kedua ke Habasyah, dengan membawa para sahabat Nabi SAW yang jauh lebih banyak lagi, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib pada tahun 616 Masehi. Berangkat rombongan kedua ke Habasyah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian berlangsung hijrah mereka, liku-liku hijrah kan, para sahabat yang hijrah ke Habasyah kan macam-macam ya. Liku-liku perjuangan dan kehidupan mereka itu. Ya ada yang enak, ada yang tidak enak, biasa namanya orang hijrah di perantauan kan. Seperti yang terjadi kepada Ramlah Ummu Habibah. Ketika berada di Habasyah, suaminya murtad, masuk Nasrani. Karena negeri Habasyah kan negeri Nasrani. Tertarik dengan Nasrani, Ummu Habibah ini suaminya masuk ke Kristen. Akhirnya dia menjadi janda. Kemudian Nabi SAW mengutus Amir al-Dhamri untuk meminang Ummu Habibah menjadi istri Nabi SAW. Jadi hidup di negeri orang-orang yang berbeda akidah ini kadang-kadang membahayakan.
Maka kenapa para ulama melarang kita bepergian ke negeri kafir kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak? Karena bisa saja negeri kafir itu menyuguhkan kepada kita syubhat dan syahwat. Makanya boleh kita masuk ke negeri-negeri kafir itu dengan aturan yang ketat dalam Islam itu. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar itu. Tapi dalam Islam itu ada aturan-aturan. Ya, contohnya di sini, sahabat Nabi SAW saja bisa masuk ke Nasrani. Padahal Ummu Habibah dan suaminya itu sudah lelah letih loh hijrah loh, menghindari gangguan-gangguan Quraisy. Ketika sampai di Habasyah, murtad pula dia masuk Nasrani. Begitulah liku-liku orang-orang hijrah di zaman itu. Tidak ada gangguan dari Mekah, gangguan pula dari yang lain. Nah, ketika pensyariatan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, maka diberlakukan hijrah ke kota Madinah. Maka semua para sahabat yang ada di Mekah ataupun yang ada di Habasyah disuruh bergabung, kemudian menyatu di kota Madinah. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tampaklah bagaimana kepribadian Utsman ibn Mad'un ketika di kota Madinah. Disebutkan di antara manakibnya adalah Utsman ibn Mad'un ini adalah orang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk melakukan qiyamul lail dan siyamun nahar. Setiap malam salat malam, setiap malam puasa sunnah, dan setiap hari membaca Quran. Sampai satu hari istri daripada Utsman ibn Mad'un ini bertandang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Dalam riwayat ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada istrinya Utsman ibn Mad'un ini, "Kenapa penampilanmu seperti ini? Kenapa penampilanmu seperti orang susah? Bukankah suamimu orang berduit? Harusnya kan pakaianmu itu yang layaklah dipakai. Ini pakaian enggak layak ini. Sifat perempuan itu harus berdandan untuk suaminya." Maka istrinya mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimana aku harus dandan sementara suamiku tidak berhajat kepada aku? Kalau malam solat malam, kalau siang puasa sunnah, kapan dia menyentuhku?" Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menasihati kepada Utsman ibn Mad'un bahwa Allah itu punya hak, tapi keluarga kamu juga punya hak, gitu ya. Jangan kau habiskan hak Allah dengan qiyamul lail setiap malam ataupun dengan puasa sunnah setiap hari, tapi luangkan waktu untuk keluargamu. Karena biarpun demikian, kata Rasul, tidak ada manusia yang lebih bertakwa dibandingkan aku, tapi aku bagi hak-hakku kepada Allah dan kepada keluargaku, kata Nabi. Akhirnya Utsman ibn Mad'un sadar, kemudian mengikuti nasihat Nabi SAW. Begitulah di zaman dulu, ikhwan, di mana seorang istri tidak dipedulikan itu karena suaminya rajin ibadah. Kalau sekarang suami tidak mempedulikan istri, pasti ada orang ketiga. Kalau enggak keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 tuh. Tadi mana-mana tuh nyangkut dia kan. Kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Utsman ibn Mad'un terkenal syiddatu hayah. Rasa malu yang luar biasa yang dimiliki Utsman ibn Mad'un ini. Dan Rasul mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lah di antaranya adalah selama berhubungan suami istri ini, Utsman ibn Mad'un ini, dia malu untuk memandang aurat istrinya. Dia tidak pernah memandang aurat istrinya walaupun berhubungan, Utsman ibn Mad'un ini. Kemudian sampailah perkara itu kepada Nabi SAW, dan dia mengemukakan alasannya kenapa tidak mau menutup aurat, tidak mau memandang aurat, sampai kepada orang yang halal bagi dia tidak mau memandangnya. Akhirnya kemudian
Nabi SAW menasihati dan mengatakan, innallaha ja'alaha laka libasan wa ja'alaka laha libasan. Ya Uthman, istrimu loh sudah Allah jadikan baju bagimu. Kenapa kau tidak boleh menatap aurat? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi itulah perasaan malu Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu sampai memandang aurat istrinya saja tidak mau gitu. Kalau kita jangankan lagi aurat istri, aurat tetangga aja diteropong-teropong kan ya. Bahaya mata kita ini, mata belang kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah syiddatul haya. Bagaimana perasaan malu Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Dan Uthman ibn Mad'un sekali lagi adalah orang yang tidak terpengaruh dengan dunia sama sekali. Tidak terpengaruh dengan dunia. Hidupnya zuhud. Betul-betul dia ala kadarnya hidupnya itu. Sebenarnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Islam orang kaya itu tidak dilarang. Orang menggunakan fasilitas dunia itu tidak dilarang. Seperti antum dari rumah ke sini, bagus naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki pengkor lah antum. Naik motor. Antum punya mobil, bagus pakai mobil kan? Artinya boleh kita pakai motor, boleh pakai mobil, tidak ada masalah. Selama dunia yang antum miliki itu hanya sebatas sarana untuk menyempurnakan ibadah. Yang jadi masalah itu ketika dunia bukan hanya sekedar sarana, tapi sudah menjadi tujuan. Ketika dunia sudah menjadi tujuan, berarti ujung-ujungnya meletakkan dunia dalam hati. Kalau dunia sudah diletakkan dalam hati manusia, maka pasti dia akan berangan-angan untuk takut mati dan akan mengatakan, kalau boleh Allah kasih umur lebih bagi saya supaya bisa menikmati dunia. Itu ketika dunia dalam hati ya. Ujung-ujungnya takut mati. Makanya kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang kalau sudah cinta dunia pasti dia takut mati. Orang kalau sudah cinta dunia, konsekuensinya pasti takut mati. Sebagaimana orang kalau cinta akhirat pasti ingin cepat mati. La Uthman ibn Mad'un ini adalah sahabat yang luar biasa, tidak terpengaruh dengan dunia. Dan banyak sahabat yang model-model Uthman ibn Mad'un ini. Salah satunya siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini bertandang dari Madinah ke Syam, kemudian melihat tendanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dilihatnya tidak ada satu pun di tenda itu. Maksudnya barang-barang mewah, padahal dia panglima perang dan Persia takluk di tangannya. Maka Umar bin Khattab geleng-geleng kepala dan mengatakan sambil menangis, ya Aba Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya. Kami semua terobahkan dengan dunia illa anta, kecuali kamu. Jadi banyak para sahabat itu yang hidup zuhud ya. Tidak terpengaruh dunia dengan dunia sama sekali. Lah salah satunya Uthman ibn Mad'un. Makanya tadi saya sebut di awal saat kematiannya, Nabi SAW sampai mengatakan kepada Uthman ibn Mad'un sambil menangis tu, apa kata Nabi SAW? Rahimakallah ya Aba Sa'id, kharajta minad dunya wa ma asabta minha wa la asabat minka, kata Rasul. Semoga Allah merahmatimu wahai Aba Sa'id, engkau keluar dari dunia. Dunia tidak pernah dirugikan dengan kepergianmu dan engkau tidak pernah mengambil keuntungan padanya. Begitulah sahabat Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Masalahnya ikhwan, sahabat Uthman ibn Mad'un ini bukan meninggal saat peperangan. Karena kan yang diinginkan para sahabat Nabi SAW di zaman itu, mereka kalau meninggal itu ingin mati syahid. Itu cita-cita para sahabat. Pokoknya para sahabat itu kalau sudah berjihad tidak ingin pulang. Kalau bisa mati dalam peperangan. Itu semua cita-cita para sahabat seperti itu.
Dari sini kita tahu bahwa para sahabat itu pemberani, sebuah kaum yang tidak takut akan kematian. Macam mana akan bisa dilawan? Orang kalau perang niatnya mati, siapa yang akan bisa melawan orang seperti ini? Pasti dia akan berusaha untuk betul-betul kan sungguh-sungguh dalam berjihad supaya dia bisa mati syahid di situ. Makanya dalam setiap peperangan di zaman itu tidak dikalahkan para sahabat. Macam mana melawan kaum yang tidak takut mati, itu masalahnya. Lah Utsman ibn Mad'un ini Allah takdirkan dia ikut terlibat perang Badar. Ya, memang terlibat dalam perang Badar. Tapi dia tidak terbunuh di perang Badar alias syahid, tidak. Justru setelah Badar selesai, kemudian pulang ke kota Madinah, selang beberapa waktu setelah perang Badar, dia pun terkulai sakit. Kemudian sakit itulah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan dialah sahabat yang pertama kali dari kalangan muhajirin yang meninggal dunia, dan dia pula sahabat yang pertama dari kalangan muhajirin yang dikubur di Baqi. Inilah Utsman ibn Mad'un ini. Lah karena kematian Utsman ibn Mad'un ini dengan cara seperti itu, ada sebagian para sahabat itu yang bersuudzon, berburuk sangka kepada Utsman ibn Mad'un itu. Karena Utsman ibn Mad'un ini kan satu sisi dia ahli ibadah, dan itu dikenal di kalangan para sahabat. Kalau malam menghabiskan qiyamul lail, kalau siang menghabiskan puasa sunnah dan baca Quran, tiba-tiba Allah pilihkan kematiannya seperti itu. Harusnya orang seperti ini mati syahid, gitu maksudnya. Sampai orang-orang yang berburuk sangka itu, salah satunya adalah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut berburuk sangka gitu ya kepada Utsman ibn Mad'un, dan itu lama sekali dihilangkan dari hati-hati para sahabat sampai meninggalnya Nabi SAW. Barulah perasaan itu hilang. Kenapa? Karena Nabi SAW juga tidak mati di peperangan. Mati kan Rasul tidak mati syahid kan? Mati Rasulullah itu mati atau meninggal dunia di awal dengan sakit dulu. Maka kemudian mereka sadar bahwa tidak mesti kemuliaan itu harus meninggal di medan pertempuran kan? Buktinya Rasul meninggal sama dengan Utsman ibn Mad'un diawali dengan sakit. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar pula meninggal lagi dalam kondisi yang sama, diawali dengan sakit. Dia mandi tengah malam, kemudian dia merasakan sakit. Akhirnya sakit itu yang menghantarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kematiannya. Makin yakin lagi bahwa tidak mesti kematian dalam jihad itulah seseorang dikatakan utama, dan meninggal selain jihad tidak dikatakan utama. Buktinya Rasul dan Abu Bakar tidak meninggal dalam peperangan kan? Termasuk siapa? Al-Walid ibn Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini kalau mau dihitung tusukan dalam badannya, sudah enggak dihitung. Ribuan tusukan pedang, ribuan tusukan panah dan tombak di badannya. Harusnya sekelas Khalid ibn Walid ini mati dalam peperangan kan? Tapi Allah takdirkan tidak. Dia mati dalam pembaringan sakit. Sampai saat dia hendak meninggal itu dia menangis. Mungkin bahasa kitanya, kenapalah harus meninggal seperti ini gitu. Aku kan seorang pemimpin perang, harusnya aku matilah dalam pertempuran. Jadi nyesellah Khalid ibn Walid ini. Tetapi kemudian disadarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Khalid, ingin tahu rahasianya kenapa engkau meninggal di pembaringan dan tidak dimatikan dalam pertempuran? Kata Khalid, apa yang Anda maksudkan wahai turjumanul Quran? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, karena engkau adalah saifun min suyufillah. Engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah, dan pedang Allah tidak mungkin terkalahkan di peperangan. Makanya Allah pilih kematianmu seperti ini. Kalau engkau mati dalam peperangan berarti pedang Allahnya kalah kan gitu ya. Tidak mungkin pedang Allah kalah. Makanya Allah berikan kematian seperti ini. Lah saat Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu meninggal dunia dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan,
ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Utsman ibn Mad'un wa huwa mayyitun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman ibn Mad'un setelah meninggal. Hatta ra'aitu dumu'a tasil, sampai aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air mata yang begitu deras dari kedua matanya karena mengenang kebaikan Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Tirmizi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Mad'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kening Utsman ibn Mad'un dan dia sudah meninggal seraya menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ainahu tadrifan, di mana kedua matanya betul-betul mencucurkan dengan deras air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sedih akan meninggalnya Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Dan Utsman ibn Mad'un orang yang baik dari kalangan salaf. Makanya ketika Utsman ibn Mad'un meninggal dunia, dalam waktu yang sama setelah Utsman bin Mad'un meninggal dunia, disusul dengan siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah bintu Rasulillah. Di tahun yang sama Utsman bin Mad'un meninggal dunia dulu. Kemudian beberapa bulan setelahnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, menyusul meninggal dunia. Dan ketika itu dia istri daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman tidak terlibat dalam perang Badar karena mengurus Ruqayyah. Tapi Ruqayyah tidak tertolong. Lah saat Ruqayyah ini di detik-detik wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan di telinganya dan mengatakan, ilhaqi bisalafinal khair Utsman ibn Mad'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruqayyah saat ruhnya hendak terlepas dari badannya, ilhaqi bisalafinal khair, susulah orang terbaik dari kita, maksudnya Utsman ibn Mad'un. Susulah orang terbaik dari kita Utsman ibn Mad'un wahai Ruqayyah. Makanya Ruqayyah pun kemudian menghembuskan nyawa terakhirnya, meninggal dunia. Tetapi di sini bagaimana Nabi SAW mengatakan ilhaqi bisalafinal khair. Rasul memuji Utsman ibn Mad'un dengan kata-kata al khair, orang yang paling baik dari kami. Ini rekomendasi yang luar biasa. Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu meninggal di kota Madinah dan dia orang yang pertama kali berhijrah, orang yang pertama kali wafat dari kalangan muhajirin di Madinah, dan orang yang pertama kali dikebumikan di kuburan Baqi al-Gharqad radhiyallahu anhu wa radu'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Inilah di antara kisah daripada Utsman ibn Mad'un. Lalu apa yang kita bisa petik pelajaran daripada kisah Utsman ibn Mad'un ini? Pertama, kita diajarkan untuk kesederhanaan dalam ibadah. Ketika Utsman ibn Mad'un menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah, malamnya qiyamul lail tidak berhenti, kemudian siangnya dihabiskan untuk puasa sunnah sehingga dia kurang perhatian dengan keluarganya, Rasul menasihati, bukan seperti itu cara beribadah. Masalahnya Allah itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita. Terkadang kita yang bosan dengan ibadah kita kepada Allah. Allah enggak akan pernah bosan dengan kita. Kita yang bosan nantinya. Makanya itu yang dialami oleh siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As ketika dinasihati Nabi SAW, dia kan sama juga tuh, tiap hari puasa sunnah, tiap hari qiyamul lail, tiap hari baca Quran dan menghatamkan lagi, tiap hari menghatamkan Quran. Oleh Rasul dikasih alternatif, kalau bisa hatamkan Quran sebulan sekali katanya.
Kalau bisa puasamu puasa 3 hari dalam sebulan, atau kalau tidak bisa ingin lebih maka puasalah Senin Kamis, atau ingin lebih puasa Daud, dan jangan ditambah lagi di sini kata Rasul. Tapi Amr ibn As kemudian karena merasa mampu, dia memilih ibadah yang paling ketat yang diberikan Nabi SAW. Seperti puasa, dia tidak mau mengambil Ayyamul Bid, dia ambil puasa Daud. Ya. Kemudian dia menghatamkan Quran 10 sekali, 10 hari sekali, dan begitu seterusnya. Ketika dia masa senja sudah tua, Abdullah ibn Amr bin As ini sudah senja, sudah tua, tenaganya tidak seperti muda lagi, barulah dia agak kerepotan untuk melakukan ibadah-ibadah dengan cara istiqomah yang biasa dilakukan dari muda. Kenapa? Karena terlampau banyak yang harus dilakukan. Dari situ dia mengatakan, laitani akhadtu rukhsatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, duhai kiranya dulu ketika Rasul menyarankan aku untuk melakukan ibadah yang ringan, aku ambillah keringanan itu, katanya, supaya aku bisa istiqomah sampai kematianku. Dari sini kita tahu bahwa khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit, daripada diborong banyak kemudian capek akhirnya ditinggalkan ibadah. Bahasa ulama itu man akhadha jumlatan faqadal jumlah, siapa yang mengambil banyak pasti akan meninggalkan banyak juga. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dari kisah Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu di sini, bagaimana Utsman ibn Mad'un mengajarkan kesederhanaan dalam hidup, bukan hanya dalam ibadah, dalam hidup. Dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dengan kata lain, dia mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu meletakkan dunia di genggaman tangan dan tidak meletakkan dunia di dalam hati. Itulah zuhud. Dan ini definisi yang paling mantap yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Nah, Sufyan al-Thawri ini kan kaya, banyak duitnya. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Sufyan, engkau mengajarkan kami zuhud tapi kau kaya, katanya. Engkau ini termasuk imamuz zahidin, imamnya orang-orang zuhud, tapi kau kaya. Jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu kepada Sufyan, seolah-olah zuhud itu harus miskin. Zuhud itu kalau bisa robek-robek pakaiannya. Zuhud itu kalau bisa makan keraknya nasi-nasi kering yang dikeringkan gitu ya. Nggak boleh makan rawon, makan gulai nggak boleh. Zuhud itu yang ya lontong sayur yang udah 3 hari gitu ya. Jadi seolah-olah zuhud itu apa ya? Nggak menikmati dunia, nggak begitu. Jadi Sufyan al-Thawri mengajarkan bukan begitu, katanya. Kenapa aku harus kaya, kata Sufyan al-Thawri? Likai la atamandalu ala sultan, supaya kalau aku kaya aku tidak menjilat penguasa. Kalau aku miskin, aku menjilat penguasa, aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata hak di hadapan mereka. Tapi ketika aku kaya, aku tidak menjilat penguasa, maka aku bisa mengkritik pemerintah, karena aku tidak berhajat kepada mereka. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya zuhud itu adalah meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Ketika kekayaan itu hanya berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya, maka kalaupun kekayaan itu hilang, tidak mempengaruhi hati kita. Seolah-olah datang dari tangan kanan untuk pergi ke tangan orang, hanya berpindah-pindah tangan saja, sehingga kalaupun hilang maka hati tidak terpengaruh. Beda kalau antum meletakkan harta di hati kemudian berpindah ke yang lain, maka harus mengeluarkan harta dari hati itu berat rasanya. Disitulah letaknya akhirnya mencintai dunia dan berujung kepada takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentu pelajaran daripada kisah Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu ini. Utsman ibn Mad'un mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan dalam Islam. Dia hijrah 3 kali
ke Habasyah 2 kali dan ke Madinah 1 kali. Dan hijrah di masa itu bukan naik kendaraan kayak sekarang enak ya kan, hijrah naik pesawat sampailah sana, naik kereta sampai sana, naik bus sampai sana. Hijrah jalan kaki dari Mekah ke Ethiopia itu jauh, harus melewati berbagai macam daerah yang menakutkan, gurun pasir, Sahara dan begitu seterusnya. Tapi demi mempertahankan agama, mereka rela meninggalkan negara tercinta dan tempat kelahirannya. Itulah para sahabat mengajarkan pengorbanan kepada kita yang boleh jadi kita belum pernah merasakan itu semuanya. Makanya wajar kalau seandainya Rasul mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasi aku dan para sahabatku, baru disusul para tabi'in, baru disusul para tabi'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.